Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin memberitakan sedikit tips ya, ciri-ciri aki yang tekor pada mobil ya atau kendaraan kalian. Jadi mungkin yang punya kendaraan mobil itu wajib banget ya, namanya aki itu sangat wajib, dimana kalau tekor itu sangat menyusahkan ya, dimana sistem kelistrikan mobil itu sangat terganggu. Kalau mobil-mobil yang agak tua sih masih mending ya, jadi kelistrikannya itu paling di pengapian, itu pun kalau didorong itu masih bisa ya. Tapi untuk mobil-mobil yang jenisnya agak baru itu, dimana semua kelistrikan entah itu dari rem, entah itu dari remnya udah ABS atau electric power steering, itu sangat terganggu ya apabila akinya tekor. Tapi kalau untuk yang mobil agak lama itu, jenis lama itu yang power steering masih belum pakai elektrik atau rem masih biasa, itu didorong itu masih bisa agak normal ya. Tapi tetap aja masih kalau aki itu adalah sebuah hal yang penting, karena nanti ribet kalau mati di jalan, apalagi di kemacetan atau di tanjakan, itu sangat merepotkan sekali ya, bikin macet juga. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit ciri-cirinya. Jadi di sini kebetulan aki mobil saya itu tekor, di mana saya mendapatkan mobil ini itu sudah dalam keadaan aki yang tidak begitu fit lah istilahnya. Jadi akinya itu sudah minta menandakan ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu kalau aki udah mau tekor atau mati itu apa? Jadi di sini itu yang pertama, sini kurang setrum ya. Jadi kalau ini putih ini kurang setrum, biru ini bagus, kalau merah tambahkan air aki. Jadi di sini bisa dilihat warnanya itu putih ya. Kalau di sini ya putih seperti ini artinya kurang setrum. Nah, kemudian di sini fisiknya itu, di sini aki ada tanggal 20 bulan 2 2016. Sedangkan sekarang itu udah, kalau sekarang pada saat pengambilan video itu bulan 4 tahun 2022. Ini berarti sudah berumur 6 tahun. Nah, untuk aki basah itu lebih awet ketimbang aki kering ya. Sedangkan aki kering itu mungkin 3 tahunan itu sudah menimbulkan gejala-gejala aki yang sudah agak susah di starter. Sedangkan ini sudah berumur 6 tahun. Jadi saya pakai ini udah hampir 1 tahun ya. Di sini kemarin 2021 saya ambil mobil ini, itu akinya juga udah mulai tekor, cuman ini kebetulan tak tambahin air aki jadi masih bisa. Dan ini kebetulan bener-bener nggak bisa di starter hari kemarin itu. Jadi yang pertama itu umur aki itu kemungkinan antara 3 tahun ke atas itu sudah menimbulkan gejala-gejala ya. Apalagi 5 tahun itu akinya sudah minta ganti lah istilahnya, yang namanya umur segitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua pasti tidak bisa di starter. Contohnya itu seperti ini ya. Contoh mobil kalian nggak bisa di starter, contohnya seperti ini. Nyala tuh, nggak bisa. Itu full pumpnya aja bunyinya itu nggak
nggak set gitu lah. Nah, kemudian ini kita coba bantu nyalakan dulu. Jadi ciri-ciri yang kedua itu pasti nggak mau di starter, itu udah pasti akinya. Maksudnya dalam artian itu dia nggak kuat di starter, tapi kalau didorong itu harus nyala ya. Kalau didorong nggak nyala itu kemungkinan bukan akinya ya. Jadi didorong mobilnya itu masih nyala. Kalau ini masih tekor, ini masih bisa, jadi di angkatan doang. Ini kita coba bantu. Nah, oke, jadi ini kita bantu pakai aki motor. Main dapat main dan plus dapat plus ya. Awas dulu. Mau dinyalain ini, awas oh. Kita coba nyalain. Aduh, sampai ngebul ya. Ini nggak kuat. Panas banget di sini. Ini kita coba masuk gigi 2. Kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi nyata itu kemarin lampuku itu nggak tak matiin, lampu fog lamp. Nah, ini sampai jamnya ngeriset. Biasanya jam ini ngeriset karena dia nganggapnya itu akinya itu tidak ada. Jadi ciri-cirinya itu akinya tekor itu seperti itu tadi ya, sampai nggak mau nyala. Kalau yang parah ya dibantu pakai aki motor itu ya tetap nggak mau nyala. Jadi bener-bener tekor. Nah, jadi contoh yang kita misalkan berikan beban ya di sini ya, dan kita nyalakan sen. Nah, jadi mobilnya itu sedikit gereng-gereng ya, misalnya gereng gitu ya. Mobilnya itu kalau kita berikan beban itu padahal cuma sen ya ini ya. Suaranya itu bisa didengerin ya teman-teman. Misalkan ini dibuka, jadi dia itu ger ya, ger gitu ciri-cirinya itu. Terus kemudian untuk power window ini kurang lancar ya biasanya ya, berat. Kemudian kelistrikan yang lain terganggu seperti remote dan lain-lain ya. Remote, kunci itu agak terganggu. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Jadi apabila ini nanti setelah nyala kita panasin lama atau kita pakai jarak jauh kemudian tekor lagi dalam waktu 1 hari ataupun 1 kali pakai mobilnya, itu langsung ganti aja. Karena itu pasti tidak bakalan awet. Apalagi sekali pakai langsung tekor, itu sangat ini ya, merepotkan nantinya. Tapi kalau masih dalam waktu 1 minggu itu masih bisa di starter, itu masih lumayan, masih bisa dipakai.
Tapi kalau dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, apalagi cuman 1 kali pakai itu langsung tekor, itu langsung diganti aja. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Apabila dinyalakan sen, yang jelas kelihatan tuh sennya ya. Jadi dia gereng-gereng, gereng, atau dipakai power window dia gereng. Nah ini padahal cuma sen. Nah seperti dia itu nggak stabil, nggak lancar gitu. Performanya itu juga beda ya nanti ya. Apalagi yang paling parah itu di jalan, kalian hidupin AC, hidupin audio, kemudian hidupin lampu malam hari, lampu merah stasioner, itu ngedrop bisa mati mobilnya. Karena itu pernah mau mati mobil saya seperti itu ya jadinya. Karena terlalu beban, itu terlalu berat. Karena ini tuh udah lama sebenarnya udah tekor. Oke teman-teman, jadi akhirnya ini aki beli baru ya aku ya. Nah ini kalau kondisinya bagus tuh warnanya biru. Oh, biru ini kondisi bagus, ada setrumnya. Kemarin punya saya itu sampai warnanya putih seperti ini tuh kurang setrum. Terus kalau merah seperti ini tuh kurang air akinya, jadi harus ditambahkannya. Bisa dilihat dari warna sini ya, kalau yang ada indikatornya. Nah ini warnanya biru. Untuk si aki ini saya beli yang GS Astra ya. GS Astra ini harganya dia 850.000 ya, jadi baru. Ini baru. Jadi tak tuker tambah. Yang mau buat apa? Ini tinggal kita pasang ya. Nah oke teman-teman, ini sudah terpasang yang baru ya. Ini tanggal 23 bulan 5 2022. Ini baru. Untuk kemarin sudah berumur 6 tahun ya. Jadi untuk ini akinya pakai yang 45 ampere. Untuk Suzuki Baleno 45 ampere mengikuti yang lama ya. Jadi standarnya 45 ampere. Kemudian untuk perawatannya itu kalau masih baru kita hidupkan, dipanasin dulu sekitar 10-20 menitan ya. Jadi biar ngisi dulu. Untuk perawatan kedepannya itu cuman katanya itu pengecekan air aki, karena ini tipe aki basah. Di sini ada upper level dan lower level. Jadi untuk air aki jangan sampai melebihi lower level ya. Jadi jangan terlalu bawah, karena ini terlalu habis, karena mengakibatkan sel bisa mati ya. Jadi di antara ini, atau kalian maksimal itu upper level. Jadi paling atas itu upper atau lower. Jadi di antara ini ya. Ini kan ada airnya nih. Ini airnya di sini. Agak kelihatan ya. Jadi di terawang itu bisa nih airnya di sini. Ada 6 sel. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6. Jadi masing-masing sel itu airnya bisa kita isi. Kita lihat dari sini upper level dan lower level. Ini kita coba panasin dulu 10-20 menit ya. Nah ini kita coba. Mobilnya kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Langsung cereng ya. Nah kalau kemarin kan sebelum diganti kan dinyalakan gini, mobilnya gereng-gereng banget ya gitu ya, gereng. Nyalakan sen satu aja dia gereng. Kalau ini enggak ya. Ini kita coba naikkan, ini juga enggak gereng. Jadi mobilnya itu enggak gereng ya. Malah macet ini, tombolnya yang error. Nah itu lancar, nggak gereng-gereng mobilnya. Ini kita panasi dulu 10-20 menit ya teman-teman.
Ini jangkung reset. Oke, seperti itu untuk ciri-ciri mobil akinya yang tekor. Dan ini sampai akhirnya saya beli aki yang baru untuk si Suzuki Baleno ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.